Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Asriani Pur. Saya adalah peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, Angkatan ke-7, kelompok 4 dengan NDH 38. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Tahap pertama yang saya lakukan yaitu pra-analisis. Sebagai perawat yang bekerja di puskesmas, maka saya menemukan beberapa isu yang akan saya angkat, antara lain: 1. Belum optimalnya 5 momen cuci tangan sebagai bentuk pengendalian dan pencegahan penyakit infeksi. 2. Belum optimalnya penggunaan alat pelindung diri. 3. Kurangnya kepatuhan pasien dalam penerapan protokol kesehatan saat berobat ke puskesmas. 4. Kurangnya ketaatan kontrol memeriksakan diri ke puskesmas bagi pasien ODGJ. Dari 4 isu tersebut diambil berdasarkan tugas pokok perawat kategori terampil menurut Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019, yaitu yang pertama, melaksanakan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka melakukan upaya promotif. Yang kedua, memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman serta bebas risiko infeksi. Yang ketiga, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area jiwa. Tahapan selanjutnya yaitu analisis tapisan masalah berdasarkan metode APKL. Metode APKL adalah metode yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan 4 faktor, yaitu A. Aktual, artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat. B. Problematik, artinya memiliki dimensi masalah yang kompleks. K. Kekhalayakan, artinya menyangkut hajat hidup orang banyak. L. Layak, artinya masuk akal dan realistis, serta relevan untuk dicarikan solusinya. Berdasarkan metode APKL, maka kita menemukan 3 prioritas utama, di mana prioritas pertama yaitu kurangnya ketaatan kontrol memeriksakan diri ke puskesmas bagi pasien ODGJ. Prioritas kedua, kurangnya kepatuhan pasien dalam penerapan protokol kesehatan saat berobat ke puskesmas. Prioritas ketiga, belum optimalnya 5 momen cuci tangan sebagai bentuk pengendalian dan pencegahan infeksi. Berdasarkan ketiga isu tersebut, kita lakukan lagi analisis tapisan masalah dengan menggunakan metode USG. Metode USG yaitu metode yang dilakukan dengan memperhatikan 3 hal. Yang pertama yaitu urgensi. Dilihat dari ketersediaannya waktu, mendesak atau tidaknya masalah tersebut untuk diselesaikan. Seriousness. Seberapa serius tingkat dari masalah tersebut. Growth. Tingkat perkembangan masalah, yakni apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah. Setelah kita scoring, didapatkanlah prioritas utama, yaitu yang pertama, kurangnya ketaatan kontrol memeriksakan diri ke puskesmas bagi pasien ODGJ. Prioritas kedua, kurangnya kepatuhan pasien dalam penerapan protokol kesehatan saat berobat ke puskesmas. Yang ketiga, belum optimalnya 5 momen cuci tangan sebagai bentuk pengendalian dan pencegahan penyakit. Selanjutnya, kita lakukan analisis isu dengan menggunakan fishbone. Masalah yang kita angkat di sini yaitu kurangnya ketaatan kontrol memeriksakan diri ke puskesmas bagi pasien ODGJ. Dilihat dari segi sarana dan prasarana, yaitu kurangnya pemanfaatan media informasi, dari segi metode, kurangnya penyuluhan, pelacakan kasus yang belum maksimal, dari segi lingkungan, kurangnya dukungan keluarga, dan dari segi manusia itu sendiri, kurangnya pengetahuan dari masyarakat. Setelah kita temukan akar masalahnya dengan menggunakan
metode fishbone, selanjutnya kita cari pemecahan masalah dengan menggunakan analisis SWOT. Yang pertama yaitu S, strength, kekuatan. Yang pertama berdasarkan Permenkes RI nomor 43 tahun 2016, pelayanan terhadap ODGJ masuk dalam standar pelayanan minimal. Yang kedua, ketersediaan obat ODGJ yang cukup di puskesmas. Kemudian dari segi weakness atau kelemahan, 1. Belum adanya kader ODGJ. 2. Hanya ada 1 petugas ODGJ di puskesmas untuk 2 kelurahan. Dari segi O, opportunities atau peluang, yang pertama adanya BPJS dari pemerintah, 2. Adanya keinginan dari keluarga untuk memberikan pengobatan yang lebih baik bagi pasien jiwa. Dari segi threats atau ancaman, yang pertama meningkatnya kasus ODGJ, 2. risiko kematian atau angka bunuh diri menjadi tinggi. Selanjutnya, kita dapatkan alternatif penyelesaian masalah dari isu tersebut. Yang pertama, mengadakan sosialisasi kepada pasien atau keluarga tentang pentingnya ketaatan meminum obat. Tahapannya, melakukan koordinasi internal dengan kepala puskesmas, kemudian menentukan sasaran sosialisasi, dan menentukan metode penyuluhan yang sesuai. Hasil yang diharapkan, pasien atau keluarga menjadi lebih paham dan menyadari pentingnya taat minum obat. Pihak yang terkait di sini ada kepala puskesmas dan kader desa. Kemudian alternatif penyelesaian masalah yang kedua yaitu pembentukan kader ODGJ di setiap kelurahan. Tahapannya melakukan sosialisasi kepada kader ODGJ. Hasil yang diharapkan mendapatkan kader yang kompeten dan paham akan tugas yang akan dilakukan. Pihak yang terkait, kepala puskesmas dan kader desa. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.